Baik adik-adik, kita melanjutkan pada sesi yang kedua untuk pertemuan yang ketiga, yaitu tentang uji diagnostik laboratorium pada bakteri Shigella. Sampel spesimen itu bisa didapatkan dari biakan yang berasal dari feses segar yang terkadang dengan ciri adanya bercak lendir. Sampel juga bisa diekstraksi dari makanan atau minuman yang diduga menjadi sumber penyakit. Sampel juga bisa didapat dari bagian tubuh vektor yang diduga menjadi sumber penyebaran penyakit. Uji mikroskopis menunjukkan bahwa pada zian feses dapat ditemukan adanya leukosit dalam jumlah yang bermakna dan juga beberapa eritrosit. Uji media. Kultur Shigella pada spesimen pada media diferensial, misalnya Mekon K atau EMB, terjadi pertumbuhan bakteri gram negatif. Dan juga terjadi pertumbuhan bakteri pada media selektif, misalnya pada media Salmonella Shigella. Nah, pada gambar ini adalah tampilan pertumbuhan bakteri Shigella pada berbagai jenis media. Bakteri Shigella dia memiliki sifat non-laktosa. Secara biokimia dia sebenarnya tidak memfermentasi laktosa, ataupun kalau toh memfermentasi akan sangat lambat reaksi fermentasinya, sehingga cenderung dia tidak memfermentasi laktosa. Pada gambar di samping adalah tampilan ciri bakteri pada media Mekon K yang menfermentasi laktosa, dia cenderung berwarna merah pada striking. Nah, di sebelah adalah tampilan bakteri pada media Mekon K yang tidak memfermentasi laktosa. Jadi bisa tahu ya bedanya. Saya lanjut. Uji gula-gula pada bakteri Shigella dapat digunakan untuk menentukan nama spesies dari Shigella tersebut. Misalnya di sini adalah Salmonella dysentery. Adalah Shigella dysentery. Shigella dysentery, uji gula-gulanya untuk glukosa positif, laktosa negatif, maltosa negatif, manosa negatif, dan sukrosa negatif. Secara umum ada 4 spesies Shigella. Shigella adalah bakteri yang non-motil, sehingga kalau diinokulasikan pada media SIM atau mortality test media, maka akan dijumpai seperti ini. Tidak ada pertumbuhan bakteri di sekitar tusukan. Sementara ini adalah ciri dari bakteri motil. Terjadi pertumbuhan di sekitar tusukan. Bakteri non-motil seperti ini, dan bakteri yang motil akan seperti ini. Terjadi pertumbuhan yang menyebar. Hasil uji KIA menunjukkan bahwa lerengnya alkali, dasarnya asid, gasnya negatif, dan H2S negatif. Uji urea menunjukkan hasil yang negatif. Nah, bagaimana sih pencegahan shigellosis? Yang pertama adalah mencuci dengan baik sayur dan buah yang dimakan mentah. Kemudian mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun, khususnya pada aktivitas setelah menggunakan kakus, setelah mengganti popok, setelah eksposur dengan bahan tinja, dan setelah mengendalikan makanan atau merawat orang lain. Penderita shigellosis diharuskan tidak bekerja dan tidak menyiapkan makanan atau merawat orang lain sewaktu masih sakit, karena hal ini bisa menyebabkan penyebaran bakteri Shigella tersebut dari satu orang ke orang yang lain. Anak-anak yang didiagnosis shigellosis itu sebaiknya tetap tinggal di rumah dan tidak di sekolah atau dititipkan di tempat penitipan anak dalam kurun waktu anak selama 24 jam setelah diare berhenti. Anak-anak dan orang dewasa yang shigellosis tidak diperkenankan berenang sampai diare telah berhenti. Orang-orang yang bekerja sebagai food handling atau caregiver diperkenankan bekerja setelah 48 jam setelah diare karena shigellosis berhenti. Baik, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita tentang Shigella dan shigellosis ini. Mudah-mudahan bermanfaat.